Setiap kali hasil survei dari lembaga-lembaga yang kredibel itu diluncurin, kayaknya yang paling pusing itu ya Anies Baswedan dan timnya. Bayangin loh, dia itu yang paling dulu diumumkan oleh Partai Nasdem sebagai capres. Setelah itu keliling-keliling seluruh Indonesia ngumpulin massa, bahkan pakai door prize segala. Door prize-nya itu ada yang umroh, ada yang pergi haji jika mampu. Enggak sih, pergi haji nggak termasuk. Door prize umroh dan segala macam door prize. Masa seolah-olah banyak, entah masa beneran atau masa yang dikasih ongkos. Kita nggak tahu. Tapi sejak diumumkan sampai sekarang ternyata elektabilitasnya boleh dibilang sedikit di atas menyedihkan. Jadi sedikit di atas menyedihkan itu tidak terlalu menyedihkan, tapi membuat miris. Gitulah kira-kira. Dari semua hasil survei, Prabowo sama Ganjar itu fluktuatif, cenderung naik. Anies cenderung stuck dan bahkan turun. Agak aneh kan? Padahal ya, itu dia boleh dianggap paling lama berkampanye dibanding dua capres yang lainnya. Kemarin-kemarin itu, timnya Anies ingin menggambarkan dia sebagai tokoh pemersatu, santun, yang penuh dengan wibawa, agamis, mau merangkul semua pihak. Makanya ketika Anies distigma sebagai bapak politik identitas, dia mau menghilangkan stigma itu dengan keliling-keliling. Masuk vihara, masuk pura, masuk gereja, dan dia ingin menampilkan diri sebagai tokoh yang menghargai perbedaan. Tapi siapa sih yang bisa menghapus ingatan orang tentang pilkada Jakarta yang brutal itu? Nggak gampang. Kondisi yang nyata dihapus cuma dengan ngomong atau cuma dengan warawiri ngobrol sama tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh Hindu, tokoh-tokoh Buddha, ya nggak gampang juga. Bahkan sudah dapat nama baru Yohanes saja, stigma itu nggak bisa dihilangkan. Dia akhirnya melihat bahwa cara kampanye kemarin-kemarin itu yang cenderung lembut, cenderung mau merangkul ternyata sama sekali nggak efektif. Apa sebabnya? Karena apa yang diomongin itu berbeda dengan persepsi yang selama ini terbangun di kepala publik. Dia sebagai bapak politik identitas, jadi kalau dia ngomong toleransi ya percuma. Karena bukti itu menyatakan hasil yang berbeda dibandingkan omongannya. Karena itu mungkin ya, ketika dia lihat suasananya begini, wah nggak bisa ini. Kalau main-main dengan gaya kampanye dia yang lama, yang ngomong gagasan, ngomong konsep, ngomong narasi, tapi ngomongnya ke langit dan nggak jelas realisasi atau tidak ada pijakan dasarnya. Akhirnya dia menggunakan strategi sekarang menyerang. Coba perhatikan beberapa pidato politiknya Anies Baswedan. Kemarin dia ngomong atau dia menyerang soal kebijakan mobil listrik. Anies mengkritik kebijakan Jokowi yang memberikan subsidi atau keringanan kepada mobil listrik, motor listrik, dan bus listrik. Anies mengkritik itu, katanya nggak tepat subsidi buat mobil listrik karena yang menggunakan itu adalah orang-orang kaya. Dia ingin membangun persepsi pemerintah ini lebih berpihak kepada orang kaya karena memberikan subsidi kepada konsumen mobil listrik. Lo tahu nggak? Justru ketika dia jadi gubernur, dia loh yang pertama memberikan subsidi bagi mobil listrik dengan membebaskan bea balik nama. Itu yang dia berikan. Dia juga memberikan keringanan berupa bebasnya mobil listrik dari aturan ganjil genap. Jadi kalau lo pakai mobil listrik di Jakarta, mau ganjil, mau genap, nggak ngaruh. Karena mobil listrik tidak terkena aturan itu. Apa yang dia omongin berbeda lagi dengan apa yang pernah dia lakukan. Orang makin nggak percaya kan? Karena itu dia mulai menyerang lagi. Serangannya kali ini soal jalan. Anies membandingkan jalan
yang dibuat oleh Pak Jokowi atau zaman pemerintahan Jokowi dengan zaman pemerintahan SBY. Datanya diambil dari data BPS. Kata Anies, soal pembangunan jalan non-tol, bukan jalan tol, Pak SBY itu jauh lebih berhasil karena jalan nasional yang dibangun jauh lebih panjang dari jalan nasional di zamannya Pak Jokowi. Dia nyuplik dari data BPS, meskipun data Kementerian PUPR itu berkata sebaliknya. Kenapa dia ngambil dari data BPS? Apakah data BPS salah? Ternyata nggak begitu, bro, cara bacanya. Memang ada data bahwa penambahan jalan nasional itu banyak sekali di zaman Pak SBY. Ternyata data BPS itu sebetulnya lebih banyak mencatat soal perubahan status jalan. Tadinya bukan jalan nasional, karena syarat-syarat sebagai jalan nasional itu sudah lengkap, maka dia dicatat dalam jalan nasional. Bukan karena pembangunan jalan yang baru, tapi mekanisme pencatatannya yang berbeda. Karena sesuai dengan peraturan Kementerian PUPR, status jalan ini itu bisa beberapa jenis. Ada jalan kabupaten kota, jalan provinsi, maupun jalan nasional. Nah, jalan-jalan yang berubah statusnya itu dicatat oleh BPS sebagai penambahan jalan nasional. Misalnya begitu. Nyatanya bukan jalannya nambah, cuma statusnya saja yang berubah. Lagi-lagi Anies kemudian salah mencuplik data. Dan dia juga mencuplik datanya sebagian. Anies nggak menyebutkan misalnya jalan desa yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi sampai 360.000 kilometer. Yang ini benar-benar jalan baru. Jalan yang diperbaiki untuk transportasi di desa. Ketika salah baca data, yang disalahin medianya karena menurut Henry Satrio, data itu diambil Anies dari sebuah media Kata Data. Kata Data menampilkan data dari BPS berkenaan dengan panjang jalan itu. Sementara cara Anies membaca data ternyata salah. Maksudnya bukan penambahan jalan baru, tetapi adalah pengalihan status jalan. Tentu aja dengan orang yang salah baca data kayak gini, mengkritiknya salah baca data. Tapi kemana-mana ngomongnya soal gagasan, narasi, karya, kemudian balik lagi gagasan, narasi, karya. Baca data aja salah dan itu kemudian menjadi statement publik. Kan orang jadi ragu. Gagasan apa yang mau disampaikan kalau baca data aja keserimpet? Ini sama sekali sebetulnya gagasan yang tidak ada artinya. Karena kalau gagasan nggak berbasis data atau cara membaca data yang benar, namanya bukan gagasan, namanya gas-gasan. Kayak orang-orang trek-trekan itu boncengin cabe-cabean. Gitu. Nah, sadar akan itu semua, akhirnya orang jadi berpikir, kok saban Anies ngomong ketika dikonfirmasi dengan kenyataan, meleset melulu. Apa yang diomongin dengan apa yang dilakukan bisa jauh berbeda. Atau apa yang diomongin dengan apa yang terjadi itu seperti langit dan comberan. Jauh banget jaraknya. Karena itu barangkali strategi menyerang itu bukan cuma Anies yang melakukan. Pak JK juga melakukan strategi menyerang. Kita tahulah Pak Yusuf Kala ini kan adalah promotor atau pendukung Anies yang cukup militan atau nomor satu. Dia yang menggadang-gadang Anies. Bahkan dulu jadi gubernur Jakarta juga peran Pak JK dianggap orang cukup signifikan menjadikan Anies sebagai gubernur Jakarta. Pak JK ngomong nakut-nakutin kalau keadilan sosial tidak tercipta, maka akan terjadi kerusuhan lagi seperti 98.
gaya nakut-nakutin, gaya menyerang yang sekarang dilakukan oleh Anies dan timnya ini, itu pada akhirnya kita belum tahu hasilnya. Tetapi yang pasti dengan gaya kalem dia babak belur. Kita nggak tahu dengan gaya menyerang apakah dia babak belur atau reborn nanti. Elektabilitasnya. Kalau diem atau gaya kalem makin nyungsep, gue sih yakin pun dengan mengubah gaya menjadi penyerang, gue nggak yakin elektabilitasnya terus naik. Masalahnya bukan soal nyerang dan soal tidak nyerang. Masalahnya bukan soal kalem dan beringasan. Masalahnya adalah orang percaya nggak sama omongannya. Itu yang paling inti. Kalau orang nggak percaya sama omongannya, karena seringkali apa yang diomongin berbeda dengan apa yang dia lakukan, atau apa yang diomongin berbeda dengan kenyataan di lapangan, lu mau ngomong nyerang, mau ngomong kalem, tetap aja orang ogah. Tetap aja orang nggak percaya. Ini yang barangkali menggambarkan kenapa elektabilitas Anies makin ke sini, makin ke sana, makin tidak naik-naik, bahkan makin nyungsep, makin tidak bergerak ke atas. Frustasi pasti, apalagi sekarang sudah mulai ada keraguan-raguan dari partai pengusungnya. Andi Arief misalnya dari Demokrat itu mengancam kalau AHY tidak ditetapkan sebagai cawapres, maka Demokrat punya opsi lain. Opsi lain sih gue terjemahkan punya capres lain. Belum lama ini, ya kemarin-kemarin lah, Pak Surya Paloh mendatangi Hambalang ketemu Pak Prabowo. Kita nggak tahu apa yang didiskusikan. Mungkin saja diskusinya itu ingin mengalihkan dukungan dari Anies ke Prabowo. Kita nggak tahu sekali lagi apa yang didiskusikan. PKS juga sepertinya sudah larak-lirik ke sana ke sini untuk juga gabung ke koalisi yang lain. Kenapa? Karena memang ternyata mereka udah keluarkan energi, udah capek-capek memoles Anies, udah keluarkan biaya private jet, kita nggak tahu siapa yang keluarin. Tetapi sejak kasus Kominfo 8 triliun dibongkar, Anies ngomong dia nggak akan lagi keliling-keliling naik private jet. Gitu deh. Partai-partai pengusungnya juga mulai goyang-goyang. Kita nggak tahu sih ke depan kira-kira apakah mereka masih solid mendukung Anies Baswedan. Kalaupun misalnya Anies mengubah strategi dari strategi defensif, dari strategi adem menjadi lebih agresif dan lebih menyerang terutama pemerintahan Jokowi, kita belum lihat apakah hasilnya signifikan. Kalau hasilnya ternyata sama juga, nyungsep juga, sebetulnya masalahnya cuma satu. Anies itu gak bisa dipegang omongannya. Semua orang udah ngerasain itu. Makanya dia mau ngomong apapun, orang cuma merespon, buh, terserah lu. Kayaknya kayak gitu deh. Gue tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.